Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman, semua pejabat Bank Jombang yang hadir di sesi kali ini, tepatnya ke pelatihan keempat, ya, pelatihan online keempat yang diadakan mulai 2 minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini materi kita adalah tentang POJK nomor 11, POJK 03 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cycle dampak penyebaran coronavirus disease 2019 atau POJK stimulus dampak COVID-19. Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Umi Kurotin selaku pimpinan kantor cabang utama. Sedikit saya beritahukan kepada teman-teman ya. Terima kasih kemarin yang sudah memberikan respon yang sangat bagus ya untuk materi Bu Sumining. Saya catat di sini ada 116 penilaian, sangat luar biasa. Nah, harapannya kami adalah untuk hari ini dan seterusnya teman-teman juga memberikan respon yang sama. Artinya berapa yang hadir diharapkan semuanya juga memberikan respon. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi tentang POJK 03 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cycle dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Kepada Bu Umi Kurotin, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, hari Jumat, tanggal 18 September 2020, kita semua diberikan nikmat sehat. Baik, pada sore hari ini saya akan memberikan materi yang berjudul Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 garis-miring POJK titik 03 garis-miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran COVID-19. Perkembangan penyebaran virus COVID-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas direktur, kapasitas debitur, usaha mikro dan menengah, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai dampak penyebaran COVID-19. Pokok-pokok pengaturan POJK stimulus dampak COVID-19 antara lain: A. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, US, BPR, dan BPRS. Baik, kami akan jelaskan satu persatu. BUK adalah Bank Umum Konvensional, termasuk unit usaha syariah, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
Bank umum konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 3. Bank umum syariah. Yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. US, usaha unit syariah. Yang selanjutnya, unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 4. Bank Perkredit Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, yang selanjutnya adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang akan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, bank dapat menerapkan kegiatan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan sistem kehati-hatian, yakni untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Kita tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, baik UMKM, kredit pegawai atau kredit sarana ibadah. C. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur berdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata. Kita contohkan pariwisata selama ini yang berdampak sangat-sangat signifikan yaitu pariwisata. Pariwisata di mana-mana banyak yang ditutup dan tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan juga, maka semua aktivitas dihentikan, bahkan di pariwisata yang di luar negeri banyak yang dialihkan fungsi sebagai, ada yang dari waralaba, misalkan dari hotel, itu dialihkan fungsinya kolam renangnya dibuat perikanan. Contoh lain, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengelolaan, pertanian, dan pertambangan. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari 1. Penilaian kualitas kredit, pembiayaan, penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit, pembiayaan, penyediaan dana dengan plafon sampai dengan 10 miliar. 2. Peningkatan kualitas kredit, pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan dengan cara
kredit pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK, sebagaimana mengetahui penilaian kualitas aset antara lain dengan cara penurunan suku bunga. Untuk yang selama ini yang diterapkan di Bank Jombang, mulai akhir April 2020 sudah melaksanakan rekstrak, yakni dengan penurunan suku bunga untuk kredit umum semula bunga 24% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Provisi 2% diturunkan menjadi 1%. Asuransi disesuaikan dengan ketentuan. 1. Jangka waktu 3 bulan tanpa asuransi. 2. Jangka waktu 3 bulan dengan asuransi. Notaris sesuai ketentuan. Jangka waktu kurang 3 bulan tanpa pengikatan SKMHT dan APHT. 2. Jangka waktu lebih 3 bulan pengikatan SKMHT atau APHT atau diikat secara sempurna sesuai dengan kredit yang selama ini dijalankan di PT BPR Bank Jombang. 2. Perpanjangan jangka waktu. Selama ini yang diterapkan di Bank Jombang untuk perpanjangan jangka waktu sudah dilakukan mulai akhir April sampai dengan sekarang. Ada juga yang diperbarui dengan kredit baru. 3. Pengurangan tunggakan pokok. Selama ini untuk pengurangan tunggakan pokok belum dilakukan. 4. Pengurangan tunggakan bunga. Selama ini yang dilakukan di PT BPR Bank Jombang mulai akhir April sampai dengan sekarang, pengurangan tunggakan bunga sangat-sangat banyak dilakukan karena banyak permintaan dari nasabah yang pengurangan tunggakan bunganya sangat-sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha nasabah masing-masing. Dengan kriteria tertentu, ada yang dilakukan pengurangan tunggakan selama 4 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang macet. Dilakukan pengurangan tunggakan bunga dan diperbarui lagi. 5. Penambahan fasilitas kredit. Penambahan fasilitas kredit yang dilakukan di Bank Jombang mulai April sampai dengan sekarang dengan jangka waktu yang variasi, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, yakni bunga di hold 6 bulan. Nasabah tanpa memikirkan biaya selama 6 bulan, untuk pembayarannya langsung di PB dari tabungan nasabah tersebut, sehingga nasabah dapat melakukan usaha dan konsen pada usahanya masing-masing. 6. Konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Selanjutnya, bank dapat memberikan kredit pembiayaan, penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai dengan POJK
dengan penetapan kualitas kredit, pembiayaan, penyediaan dana lain dilakukan secara terpisah. Kualitas kredit, pembiayaan, penyediaan dana lain Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan PEJK ini untuk monitoring pengawasan sejak posisi akhir April secara berkala yang dilakukan di PT BPR Bank Jombang sejak awal Mei. Setiap hari Senin, AO semuanya melakukan pelaporan tiap hari Senin ke bagian manajemen risiko, dan manajemen risiko melaporkan kepada OJK secara luring. Secara luring adalah secara laporannya tidak daring sesuai dengan yang dilakukan anak-anak sekolah sekarang. Laporannya biasa, laporan PDF. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Jadi, ketentuan POJK nomor 11 ini berlakunya hingga 31 Maret 2021. Selanjutnya mungkin akan ditetapkan POJK lagi, kita belum tahu. Menurut situasi sekarang bagaimana nanti POJK akan mengeluarkan peraturan lagi, atau mudah-mudahan virus Corona 19 ini segera berakhir. Bab 2, penetapan kualitas aset. Penetapan kualitas aset berupa A. Kredit pada BUK, B. Pembiayaan pada BUS atau US, dan atau penyediaan dana lain pada BUS, US, dan BUK. Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, menengah, sehingga plafon paling banyak 10 miliar. Dapat didasarkan pada ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga atau margin bagi hasil atau ujroh bagi bank syariah. 2. Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penelitian kualitas aset. 3. Plafon. Pembiayaan pada BUS atau US dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk satu debitur atau satu proyek yang sama. Jadi, tiap debitur berhak untuk mengajukan restrak, dan satu usaha berhak untuk mengajukan restrak ke Bank Jombang, dan selanjutnya di Bank Jombang diproses sesuai dengan kriteria nasabah tersebut. Sangat bervariasi sekali yang dilakukan selama ini. Bahkan di Wonosalam
ada permintaan restrak, yaitu pariwisata, sangat-sangat berdampak sekali, yaitu pariwisata pemandian. Selama beliau mengajukan selama 1 tahun, jadi 1 tahun bunga di hold di tabungan, tiap bulan nasabah sudah tidak memiliki angsuran lagi. 5. Penetapan kualitas aset berupa A. Kredit pada BPR, B. Pembiayaan pada BPRS. Bagi debitur yang kena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, plafon didasarkan pada penetapan pembayaran pokok dan atau bunga atau margin bagi hasil atau ujroh bagi BPRS. 2. Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian aset. 4. Plafon sangat variatif sekali yang dilakukan PT BPR selama ini. Baik, untuk sekarang mulai bab 3. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan. 1. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Yang selama ini saya lihat ada kredit restrak, telat 3, call-nya masih call 1, belum call 2. Ini yang dilakukan di PT BPR Bank Jombang. 3. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Kredit bagi BPR atau pembiayaan BPRS yang direstrak dikecualikan dari penetapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas berlaku untuk kredit atau pembiayaan memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19, termasuk debitur mikro, kecil, dan menengah. B. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, sekarang telah menginjak pada bab 4, yaitu pemberian penyediaan dana baru. 1. Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang kena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Penetapan kualitas kredit
atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya. 3. Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud ayat 1a. Untuk kredit atau pembiayaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak 10 miliar. Untuk di Bank Jombang selama ini kreditnya belum sampai 10 miliar. Paling banyak di KCU pemberian kredit hanya 1,5 miliar. Jadi kita belum sampai untuk yang pembaruan 10 miliar. B. Untuk kredit dan atau pembiayaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari 10 miliar, penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan penilaian kualitas aset. Tadi saya sudah menjelaskan untuk di BPR belum mencapai kredit di atas 10 miliar. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.